فلتتبعن الله عيسى المسلمين ويرحم المسلمين وإلى أرواح أئمة المجتهدين ومقلدين والعلماء العاملين ومشايخنا بالدين ووالدينا ووالديكم وأموات المسلمين أن الله الكريم يتغشى الجميع بالرحمة والمغفرة ورمنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله والتابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد روي عن ابن مسعود موقوفا ومسندا أنه قال إنما هما اثنان الكلام والهدي وأحسن الكلام كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا وإياكم ومحدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وأن كل بدعة ضلالة. ألا يطولن عليكم الأمد وتقسو قلوبكم إلا كل موعات قريب. ألا أين البعيد ما ليس بعهد. في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم توبى لمن شغله عيب عن عيوب الناس وانفق من ماله اكتسب من غير معصية وخالط أهل الفقه والحكم وجانب أهل الذلل والمعصية. طوبى لمن ذل في نفسه وحسنت خلقته وصلحت سريرته وعزل من نشر سره. وطوبى لمن عمل بعلمه وانفق الفضل من ماله. Fi khutbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada sebuah khutbah, kalau kayak kita sebuah pengajian, sebuah ceramah agama yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan singkat saja kata Nabi, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah manusia ya Allah, beruntunglah manusia yang kesibukannya ngurusin aib dan kesalahan dirinya sendiri, bukan aib dan kesalahan orang lain. Dalam perjalanan kita 24 jam ini, apakah mulut kita, apakah hati kita, apakah langkah kita, ini yang kita perhatikan. Bukan orang lain kepleset aja disorakin. Orang kesalahannya, ada anak yang salah disorakin. Walhasil aib orang lain yang mau bongkar, tapi dia nggak jaga. Maka beruntunglah orang yang jaga dirinya. Urusan orang lain adalah biasa. Majazalahu jazalana.
Apa-apa yang bisa terjadi pada orang lain bisa terjadi buat kita. Jadi nggak ada yang kebal, nggak ada yang bisa dijamin. Maka kata Nabi, "Tuba liman saghalahu uyubuhu an aibi ghairihi." Maka beruntunglah orang yang memperhatikan aib dirinya, kesalahan dirinya, gerak dirinya, daripada dia menyibukkan diri untuk mencari-cari kesalahan atau aib orang lain. Itu kata Nabi dalam khutbahnya begini. Nah, kebanyakan di kita nggak begitu. Artinya kalau kesalahan orang mau diangkat-angkat aja gitu. Maka dikasih kuping dua, artinya dengerin. Udah, sampai dengar udah sampai di situ. Enggak, kalau dia memang begitu, ini mah dia tahu enggak tentang ini, dia tahu enggak tentang ini, ngomong aja. Itulah yang menjadi kata Nabi, bahwasanya kebanyakan manusia ini bakal ditumplekin ke neraka, artinya dijorokin ke neraka karena lidahnya nggak bisa ditahan. Illa hasaid alsinatihim, karena omongannya, lidahnya nggak ada remnya. Setiap ada kejadian pada orang lain, gencar banget dia ngomong, tapi dirinya dia nggak urusin. Maka kan Al-Quran bilang, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Qu anfusakum, jaga diri kita. Dalam 24 jam ini rem kita udah pakem belum? Lidah kita, mata kita, langkah kita, mana kira-kira dari 24 jam langkah kita yang bisa mencelakakan kita? Dari 24 jam ini di mana lidah kita yang bisa mencelakakan kita? Di mana mata kita yang bisa mencelakakan kita? Di mana hati kita yang melakukan buruk sangka dan lain sebagainya yang bisa mencelakakan kita? Ini tugas inti. Kita bukan orang lain. Kenapa yang terjadi pada orang lain? Itulah kaidahnya. Kullu majazalahu jazalana. Apa yang terjadi pada orang lain bisa saja terjadi pada diri kita, bisa jadi pada diri kita, kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada keluarga itu lain sebagainya. Jadi enggak apa yang perlu diungkap, apa yang perlu diumbar-umbar. Kata Nabi, tuba liman saghalahu uyubuhu atau aibuhu an uyubin nas. Kita jaga diri, lidah kita, mata kita, hati kita daripada sesuatu yang mencelakakan kita, daripada kita ngomongin orang, buruk sangka sama orang. Wa anfaqa min malin iktasabu min ghairi ma'siyah. Dan beruntunglah manusia yang punya kerjaan, yang ada dagangan, yang ada penghasilannya, wajahnya, caranya dia mendapatkan itu halal. Dia dagang, dia kerja, dia ngojek, halal. Dan sebagian daripada yang halal itu diinfakkan ke jalan Allah, itu jempolan. Itu udah jempolan. Tuh, maka sangat beruntung. Ya nggak banyak. Yang dia bisa infakkan hanya 10.000, hanya 5.000. Itu sudah kata Nabi, tuba, beruntunglah orang itu. Min malin, dari harta, dari rezeki yang dia dapat dari jalan yang halal. Dia kerja, dia dagang, dia apa? Ada 5.000, kasih janda tua. Jangan janda muda dikasih. Janda tuh, anak tua, anak yatim, gitu. Itu begitu. Tuba liman anfaqa min malin iktasabahu min ghairi ma'siyatin. Maka beruntunglah seseorang yang dapat rezeki harian sekedar 5.000, bahkan sekedar 1.000 rupiah.
itu kan, diinfakkan ke jalan Allah, itu ya, dikasih janda tua, dikasih anak yatim, nah, itu udah beruntung sekali. Jangan kira sedikit, 1.000 rupiah jangan kira sedikit loh, di kita malu, nggak ada. Itu minimal dalam mizan al-haq, dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi 1.000 menjadi 10.000 gitu. Wa khalata ahlal fiqhi fatuba juga, maka beruntunglah orang yang masih punya kesempatan untuk bisa nyampur sama orang-orang yang paham agama, macam kayak kita ini semuanya. Maka beruntung, masih beruntung masih bisa jalan, masih beruntung ada yang punya motor, itu kan, masih beruntung kupingnya masih dengar, masih beruntung matanya masih lihat, gitu ya. Ada banyak orang yang udah nyesal, pengen ngaji tapi kakinya udah kagak bisa diangkat, lah kan repot nggak? Walaupun dia kepengen banget tuh, siapa yang gotong-gotong, gitu ya. Ada yang pengen banget, cuman kuping udah payah banget, berat udah. Maka sangat beruntunglah manusia yang masih diberikan kesehatan, jauh sedikit masih punya motor, gitu kan, masih punya sepeda, dia pakai buat campur kepada majelis-majelis. Nah, itu kata Nabi, tuba, beruntunglah manusia itu. Ada yang sehat, enggak ngaji, ada enggak? Lah banyak. Mata masih lihat, kuping masih dengar, motor ada, dia ngerem aja di rumah, keremin di rumah. Ntar juga kelama-lama ada bendera kuning. Nah, emang mau kemana? Lama-lama juga ada bendera kuning, nggak kemana-mana. Wa khala ta'ala al-fiqh, dia bisa nyampur, dia dengerin nasihat-nasihat agama, itu beruntung. Wa janaba ahla dzalal wal ma'siyah, dan berupaya untuk menjauhi daripada teman-teman yang membawa kepada maksiat, yang membawa kepada kesesatan. Sakanya suka sama orang tukang mancing, siang, hari, sore, malam, ngaji kagak, yang kagak, makan tuan-tuan. Kan itu boleh, itu kan saya udah sampaikan beberapa kali bahwa itu hukumnya boleh. Tetapi dalam arti jangan ninggalin sembahyang, jangan sampai ninggalin ngaji. Itu. Emang temennya bos suka banget gaplek. Lah siang hari malam dia main gaplek. Siang hari malam main dia main catur. Siang hari malam dia main catur. Tuba liman dzalla fi nafsihi. Beruntunglah manusia yang pada dirinya adalah tawadu. Tawadu, rendah diri. Dia mau kaya kayak, dia mau alim kayak, dia mau pinter kayak, biasa aja. Biasa aja. Kenapa? Yang dia punya enggak perlu disombongin. Karena dia punya harta banyak, enggak perlu disombongin. Kenapa? Itu adalah titipan Allah. Bisa saja jadi malapetaka. Benar? Bisa saja jadi malapetaka. Ada kalanya harta yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu sebagai kendaraan untuk kita sampai ke akhirat dengan mendapatkan ridha Allah, ada kalanya membawa kepada kecelakaan. Enggak perlu sombongin. Ilmu sama juga, ya. Ilmunya banyak banget, apa aja udah dihafal, gitu kan. Tapi akhlaknya bejat, nggak ada artinya. Akhlaknya bejat, nggak ada artinya. Nggak ada akhlak kepada Allah, nggak beres. Akhlak kepada yang Tuhan, nggak beres. Akhlak bahkan kepada binatang sekalipun. Ngelihat anjing bengis banget, emang ngapa tuh anjing dibengisin amat? Ngelihat anjing romana bengis banget, emang apa? Emang siapa yang nyiptain anjing itu? Tidak boleh. Sampai kepada babi pun tidak boleh. Yang nyiptain nanti marah. Yang nyiptain marah, kunyuk
kunyuk lu jelek banget. Enggak. Emang kunyuk siapa yang nyiptain? Siapa yang nyiptain kunyuk? Allah Ta'ala bisa marah kalau hina ciptaan dihina. Jangan. Jadi juga boleh kita menyiksa anjing, babi, tidak boleh. Nah kalau melihara, kalau melihara masih ada jalannya. Kalau memang kita punya rumah tak di tanah 1 hektar, tanamannya banyak, duit kita banyak, gitu kan. Di samping ada satpam, ada herder 2, enggak apa-apa. Cuman jangan diusap-usap itu herder. Begitu loh, biasa suruh makan kasih orang dan lain sebagainya, enggak ada apa-apa. Itu. Kalau saya jadi orang kaya, herder saya beli. Kalau biar aja orang kata, loh kaya apa urusannya biar herder? Emang kenapa? Kalau ada perlu. Gitu. Kalau babi loh, emang ada perlu sama babi? Lah kagak usah. Tetapi itu tetap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita ngeliat anjing kita kemplangin aja. Enggak, jangan. Marah yang punya. Yang nyiptain marah. Kunyuk sama aja. Wa hasunat khaliqatuhu, dia tawadu dan dia punya akhlaknya baik. Akhlak ilallah, akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, gimana? Sembahyang laki-laki kekemben aja boleh. Dia pakai kain tentu kekemben, tahu kekemben. Yang penting pusarnya ketutupan, dengkulnya ketutupan. Dia pakai segitu gitu. Boleh, sah. Sembahyang Jumat pakai begitu, sah. Tapi begitu udah sembahyang dia masuk ke dalam hilal. Orang ngapa ini ya? Kan begitu kan. Nah, itu namanya akhlaknya enggak ada sama Allah. Maka perlunya apa? Ya ulama ajarkan pakai baju yang putih, serebet pakai kain atau pakai baju apa, pakai wangi-wangi. Nah, itu artinya akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau sembahyang pakai pakai celana akoi doang, pakai celana segini apa segini, sah. Semuanya ahli fikih mengatakan sah salatnya. Tapi dia masuk ke masjid sembahyang jamaah begitu. Apa tuh orang? Begitu kan, karena akhlaknya. Begitu pula akhlak kepada sesama manusia, pada yang tuaan, pada yang mudaan. Wa azala 'anin nasyarrahu, dan menjauhkan diri, menghindar diri daripada manusia-manusia yang jahat. Emang ketahuan dia memang tukang mabok, tukang apa, berkawan aja ya. Ntar gue lama-lama dia nyicipin. Ntar lama-lama dia nyicip. Gue jawab pengen tahu dikit apa bagaimana rasanya sih, kan begitu. Maka jangan hindari berkawan kepada orang-orang brengsek, istilahnya perangainya brengsek, perbuatannya brengsek, lidahnya. Jangan. Itu celakalah manusia yang bergaul kepada orang brengsek. Brengsek apa? Lidahnya brengsek. Gitu kan, akhlaknya brengsek. Perangai, wah ya udah banyak dah. Nabi kita teruskan ceramahnya, tuba liman amila bi ilmihi. Beruntunglah manusia yang sedikit ada ilmunya diamalin. Sedikit ada ilmunya diamalin. Ya, dia sekedar bisa baca Quran, ya dia baca Quran. Walaupun masih ada yang sedikit salah, dia baca Al-Quran terus. Karena ilmunya sampai situ dibaca. Dia tahu bahwasanya ini nggak boleh, ya udah dia nggak dianuin. Itu artinya ilmu yang diamalin. Yang ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kata Imam Syafi'i, laisa al-ilmu ma hafiztuhu wa innamal ilmu man tafa'tu bihi. Bukan yang dikatakan ilmu itu yang saya hafal, tetapi ilmu yang saya bisa amalin. Ya, sedikit yang bisa diamalin mah, bukan apa yang dihafal. Imam Syafi'i baca
gitu kan, baca kitab nih, baca sekali, wah, selembar hafal udah. Ini sebelah ini ditutup, dia aneh lagi, ditutup lagi sebelah sini, hafal. Apakah itu 200 halaman, apakah itu 500 halaman, itu sekali baca hafal. Udah kayak fotokopi. Itu katanya bukan ilmu. Kenapa? Belum tentu saya bisa amalin. Belum tentu saya bisa. Ada yang lebih gila. Al-Imam Ruyani namanya. Dia berpesan kepada murid-muridnya, "Law ikhtaraqat kutubus Syafi'iyah la amlaituha min tarin." Enggak usah khawatir kalau kitab-kitab mazhab Syafi'i semua kebakar. Semuanya kebakar hangus, enggak usah khawatir, katanya semuanya ada di dadaku. Tinggal lu tulis saja. Ayo. Wah. Itu kan lebih gila. Lebih gila, tapi dia tidak berbangga-bangga dengan itu. Apa? Wa innamal ladzi a'malu bihi. Tetapi yang saya amalin yang mana? Iya, kalau bagus masih diajarin. Itu kan. Saya juga enggak banyak yang ngamalin, tapi masih bisa siapa yang ngajarin. Paling kagak kita bisa pakem, masa gua ngajarin orang. La taquluna Allah ma la taf'alun. Apakah kita ngajarin begini-begini baik, akhirnya kita nyimpang? Ya kita takut. Karena ancaman sebelumnya kepada jamaah ini larinya kepada saya duluan. Itu yang jadi berat. Ancamannya bukan kepada jamaah, bukan kepada saudara-saudara sekalian, ancamannya langsung kepada saya. Itu yang jadi berat. Itu. Makanya mau enggak mau wa anfaqal fadla min malihi wa amsakal fadla min qawlihi. Dan beruntunglah orang-orang yang mengimpakkan sisa daripada apa yang dia makan. Saudara, Al-Imam Syafi'i seumur hidupnya tidak pernah ninggalin makanan buat besok. Beras misalnya ada setengah liter buat, tidak ada, nggak pernah. Jadi apa ada yang tersisanya, sudah sedekahin. Walam yadakhir ta'amal ghaddi qat. Selama hidupnya tidak pernah menyimpan makanan buat besok. Kenapa? Untuk besok Allah Subhanahu wa taala tanggung rezekinya. Kalau kita belum berani, kalau malam ini besok belum ada beras, nggak apa. Sekarang nggak punya duit, kepala tumbuh uban udah kita. Gitu. Kalau besok namanya istilahnya beras udah kagak ada, duit kagak, udah kagak ada. Kenapa? Dha'fal yakin. Lemahnya keyakinan kita, padahal Allah Ta'ala sudah jamin. Lemahnya keyakinan maka kata Nabi, aksha ma aksha ala ummati dha'fal yakin. Yang paling aku khawatirkan terjadi pada umatku ini adalah lemahnya keyakinan. Lemahnya keyakinan. Ya Allah, besok makan apa ini? Besok makan apa ini? Besok makan apa? Lah bisa botak seharian juga mikirin itu. Tapi kalau ya udah besok, fa inna Allah Ta'ala yarzuqu li ghadin. Allah Subhanahu wa taala akan kasih rezeki kita. Kena keyakinan kita lemah, kacau udah pikiran kita. Pikiran kita kacau. Berat kita. Loh, kita kagak ada barang seperak, beras kagak punya. Beras kagak punya. Udahnya begitu dia ngerem lagi. Ya udah. Udah gitu dia ngerem, malu lagi orang. Ya selesai sudah. Ya, apa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an hari ini dilantik jadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya orang nomor 1 di dunia Islam. Hari ini dilantik, itu kan ya. Pagi-pagi bawa elang ke pasar. Bawa elang. Ditanya sama para sahabat, katanya, ila aina ya Amirul Mukminin, kemana Pak? Mau kemana Pak? Kalau kita mau kemana Presiden? Begitu kan? Ya, dia tuh apa ditunjuknya? Anak ke bini katanya siapa yang ngempanin katanya. Anak bini siapa yang ngasih nafkah katanya. Ya, terpaksa dia ke pasar. Amirul Mukminin. Dia ke pasar. Lahirnya sahabat para pembesarnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain sebagainya.
rapat mendadak, rapat kabinet mendadak. Lah ini bagaimana urusannya? Masa kata kita rame-rame ini nggak bisa jamin untuk Abu Bakar? Besok katanya kita cegah, jangan dia bawa elang ke pasar. Maksudnya besok udah kita omongin, ntar kita pulang sore, begitu kan ya pada sembahyang asar, kita tangkap dia, udah kita bicarain. Kenapa? Di di bank sentral di Bulog ada ada gandum, ada apa untuk kepentingan darurat umat. Ya sudah, Abu Bakar, ini urusan bisa berantakan ini. Enteng ngurusin dagang juga di pasar, ngurusin negara juga, urusan negara, urusan jihad, urusan ini dan sebagainya. Lah masih urusan ke pasar aja gimana? Bagaimana lah? Katanya ente kita jamin aja dari Baitul Mal. Itu kan. Nolak. Nolak. Bagaimana katanya? Rasulullah aja katanya enggak begitu. Lagi masa-masa saya nganu. Udah sahabat macam-macam berdalil, demi Allah nggak akan ada akan apa-apa. Kita sudah sepakat bahwasanya urusan umat ini adalah kewajiban Abu Bakar. Ada yang datang ini, kemudian urusan tentara, urusan keamanan, urusan hukum, urusan apa? Namanya kepala negara. Akhirnya dibujuk-bujuk kena. Tetapi dia syaratin, hitung bini saya ada berapa? Waktu itu bini ada 3. Udah, kalau 3, kalau nyawa makannya ukuran warteg. Makannya ukuran berapa sekarang warteg? Taruhlah 10.000 ya. 10.000 misalnya ya udah pokoknya ukuran warteg lah 10.000. Jadi bini yang ini 20.000 seharian, bini 20.000 sekian 20.000 itu. Kalau ukuran kita mak. Ya udah, anak ada berapa? Ada tinggal 2 gitu kan. Ya 5.000 sekian, jumlah sekian. Maka kata Abu Bakar, saya tidak akan terima yang lebih dari itu. Saya tidak akan terima yang lebih dari itu. Sana bini, ya udah. Ayah Abu Bakar terima itu, lalu dijatakanlah setiap bulannya atau setiap minggunya honor daripada Baitul Mal. Kenapa? Dia seorang khalifah, membawa apa tuh? Bawa elang ke pasar. Nah ini artinya apa? Ya kita punya kewajiban untuk itu. Kalau tatkala kita nganggur, ya jangan ngerem di rumah. Pergi ke pasar. Pergi ke pasar. Kenapa? Apabila dia pergi ke pasar itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi dia orang itu manjur. Bisa jadi orang itu manjur. Apalagi dia bilangnya begini, ya Allah, saya ini pergi ke pasar karena melaksanakan perintah kamu untuk cari rezeki. Thalabul halali wajibun. Mencari yang halal adalah hukumnya wajib. Ya Allah, saya berangkat dari rumah ini ke pasar atau ke tempat kerja karena menjalankan perintahmu ya Allah. Aku titipkan anakku dan istriku dan lain sebagainya. Sebagaimana terjadi kepada seorang perempuan nenek-nenek bangun gubuk gitu karena juga dari kardus di tanah pemerintah, di tanah gubernur. Gubernur lihat, ini bangunan siapa ini? Bakar katanya. Kata gubernur, dibakar sama anak buahnya gitu kan. Kamtibmas atau apa gitu kan. Satpol PP udah dibakar aja, kagak ada debunya, udah namanya dibakar. Dia pulang tuh nenek-nenek dari pasar. Nenek-nenek pulang dari Allah Ta'ala dia hujat. Ya Allah, engkau kemana katanya? Tadi ketika aku pergi aku titipkan kepada kamu. Ya Allah, aku jalan ini ke pasar untuk meminta menuruti perintah kamu untuk mencari rezeki. Kemana engkau ya Allah? Enggak dijaga rumah aku tuh. Allah Subhanahu wa taala cingkang kirab. Itu kan Allah Subhanahu wa taala panggil pada malaikatnya, ya malaikat, itu katanya gubernur dan kantornya semua terbalikin.
kontan, itu dibalikin. Itu namanya hujat Allah Subhanahu wa taala, hujat. Engkau kemana ya Allah? Kok gak dijagain rumah aku? Sedangkan aku dalam perjalanan ini perjalanan ibadat, menuruti perintah kamu. Allah Subhanahu wa taala kalau kayak bahasa kitanya, cingkang kira perintahkan semua malaikat terbalikin. Dan isi-isinya terbalikin dengan isi-isinya. Orang yang menjalankan pekerjaan yang yang wajib, yang halal, itu gede bisa manjur. Dan ada dua cerita. Ada seorang punya papa, makanan nggak ada. Akhirnya apa? Dicarikan pakai tombak lah gitu ya. Carikan pakai tombak atau pakai jala atau pakai tanggok, nyarikan. Dapat gede banget. Dapat gede banget. Begitu dapat gede ada Satpol PP. Oh jangan, nggak boleh ini katanya. Padahal dia ini orang ini punya anak lagi kelaparan di rumah. Ini bapak-bapak lagi kelaparan anaknya, mesti kasih makan anaknya. Kata Satpol PP jangan, dibawalah ke bosnya kan. Apa yang terjadi begitu sampai begitu bininya, wah ya udah ini mah kita masak pucung lah kalau kayak gitu. Enggak, dia catok, klak, kaku. Gubernur datang lagi, dicatok lagi, klak, kaku semuanya. Lah ini apa yang terjadi? Ikan apa ini? Ikan ini biasa, begitu kan. Lalu bagaimana ceritanya? Dipanggillah Satpol PP-nya. Ini katanya ada orang bapak-bapak mau dapat ikan, tapi kita ambil katanya buat ini. Enggak. Panggil orangnya itu. Panggil, begitu dipanggil bagaimana? Ya saya mohon maaf katanya Tuan, saya karena memang anak saya lagi kelaparan dan ini juga rawa bukan punya siapa, rawa umum. Rawa umum dirawa dia ngambilnya, ya karena lingkungannya adalah kegubernuran, dia berkuasa kan, diambillah begitu. Udah katanya nggak bisa sembuh ini mah katanya kalau nggak bukan kamu yang bacain. Ya Allah, aku ridho dengan apa yang mereka lakukan dan berikanlah kesembuhan. Lah begitu dibacain air, minum lah. Baik semuanya udah pak, baik. Ini empang katanya buat lu, dikasih sama rajanya buat lu. Maka orang yang menjalankan menuntut yang halal itu bisa manjur, omongannya bisa ke pasar padahal dia bawa daun. Kalau kayak kita mau beli bawa daun waru, manjur. Karena dalam perjalanan dalam perjalanan mencari yang halal. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.